Beberapa potensi dan masalah sudah teridentifikasi tadi dari Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, dan juga siswa. Mungkin sekarang terkait dengan isu lingkungan, baik itu isu lingkungan lokal, daerah maupun global. Ada yang ingin menyampaikan? Saya persilakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Isu lingkungan di Kabupaten Buleleng, yaitu Buleleng mencanangkan gerakan bebas sampah plastik. Sudah Ibu? Ya, terima kasih Ibu Hadi sudah menyampaikan bahwa isu lingkungan di daerah kita, yaitu daerah Buleleng, bahwa pada saat ini pemerintah sedang mencanangkan Buleleng bebas sampah plastik. Mungkin dari isu lingkungan itu, apa saja kira-kira kegiatan yang kita lakukan untuk mendukung dari program pemerintah itu? Mungkin dari Ibu bisa memberikan pendapat, saya persilakan. Terima kasih. Nah, di sini untuk kita bisa melakukan hal yang harus kita lakukan dalam isu tersebut adalah kita harus mendukung program tersebut. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik. Kemudian, melakukan kampanye tentang pengurangan penggunaan sampah plastik di sekitar lingkungan sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Hadi. Sudah disampaikan bahwa kegiatan yang bisa kita lakukan mendukung program pemerintah Buleleng bebas sampah plastik, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan melakukan kampanye-kampanye ke lingkungan sekitar sekolah terkait dengan pengurangan sampah plastik. Dan kegiatan itu juga sudah kita laksanakan bersama dengan siswa-siswa kita selama ini. Oke. Itu tadi sudah isu lokal. Kan kesempatan lagi mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait isu potensi ataupun masalah lingkungan. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau menyampaikan bahwa sekolah kita itu letaknya sangat dekat dengan laut. Nah, di sini kita harus menciptakan keseimbangan dan membangun hubungan yang inklusif dan inovatif yang bermanfaat bagi laut dan kehidupan di dalamnya. Itu tadi sudah disampaikan sama Ibu Nuswiti bahwa sekolah kita dekat dengan laut. Menurut saya itu merupakan potensi dari sekolah kita, bahwa sekolah kita dekat dengan laut. Jadi dengan memiliki potensi seperti itu, kita bisa menggunakan mungkin laut sebagai sumber belajar, kemudian begitu ya Bu, atau Ibu mau menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan dari kegiatan untuk memanfaatkan potensi ini. Saya persilakan. Ya, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa sekolah kita dekat dengan laut itu adalah merupakan suatu potensi bagi sekolah kita, karena kita bisa memanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan atau mendaur ulang limbah laut yang ada sebagai karya seni, seperti misalnya cangkang perang. Nah, itu bisa dibuat sebuah karya seni, khususnya di sini kalau kita kaitkan dengan di sekolah kita dengan mata pelajaran prakarya. Nah, yang berikutnya kita juga bisa ikut menjaga ya kebersihan atau kelestarian dari pantai atau laut tersebut. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuswiti sudah menyampaikan bahwa dengan potensi dari sekolah kita dekat dengan laut, kita bisa melakukan pengembangan perencanaan kegiatan. Misalkan seperti bisa digunakan sebagai sumber belajar, kemudian kita bisa menggunakan atau mendaur ulang limbah laut sebagai salah satu karya seni. Dan ini juga sudah bisa diterapkan dalam mata pelajaran prakarya. Selain itu kita juga tetap bisa menjaga kebersihan laut, menanamkan kesadaran kepada siswa semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan laut, di mana laut itu dekat juga dengan sekolah kita. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Itu tadi sudah potensi, masalah, dan
sudah teridentifikasi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan, saya persilakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang akan saya sampaikan itu masalah kegiatan peduli lingkungan. Ya, kegiatan peduli lingkungan sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 di SMP Negeri 3 Singaraja. Namun implementasinya, ya, kesadaran daripada siswa atau peserta didik kita masih terbatas pada lingkungan sekolah. Sedangkan kalau di rumah mereka mulai acuh-acuh atau cuek, ya, terhadap lingkungan sendiri. Nah, permasalahannya di sini bagaimana caranya supaya peserta didik atau siswa kita itu, ya, rasa peduli terhadap lingkungan itu betul-betul membudaya. Jadi implementasinya itu baik di sekolah maupun di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Sudah Ibu? Ya. Terima kasih. Itu sudah disampaikan lagi bahwa masalahnya masih kurangnya kesadaran dari sekolah, masih terbatas pada lingkungan sekolah, namun pada lingkungan di rumahnya masih kurang. Seperti itu tadi disampaikan masalahnya. Kemudian bagaimana caranya menanamkan kesadarannya. Walaupun sebenarnya kita sudah sampai pada sekolah lingkungan diyata nasional, selalu diingatkan kepada siswa bagaimana kita tetap menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan. Seperti itu mungkin masih juga ada siswa yang seperti lupa atau memiliki kesadaran yang kurang. Dan di sini kita perlu untuk menanamkan kesadaran. Mungkin seperti itu, atau dari Ibu ada pendapat bagaimana caranya untuk menanamkan kesadaran seperti itu. Saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau di sekolah kita sudah bisa mengawasi secara langsung, ya. Sedangkan kalau untuk di rumah, ya, ini perlu adanya kerjasama antara komite dengan orang tua siswa dengan cara membentuk grup chat, jadi lewat grup chat, ya. Jadi apakah itu WA ataukah bagaimana, ya. Jadi dengan demikian komite itu bisa mencari informasi bagaimana perilaku anak terhadap kepedulian lingkungan di rumah. Jadi orang tua siswa itu bisa menyampaikan bagaimana perilaku anaknya terhadap peduli lingkungan di rumah. Sehingga dengan demikian komite akhirnya nanti bisa menyampaikan, ya, ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Itu disampaikan sebaiknya sekolah membentuk chat gitu, ya, atau semacam pengumuman mungkin Ibu, ya, pengumuman dengan orang tua siswa, guru dengan orang tua siswa. Jadi orang tua selalu mendapat informasi tentang bagaimana siswanya, perilaku siswanya di sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tadi sudah beberapa identifikasi potensi masalah dan isu. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan, saya berikan waktu. Ya, sudah tidak ada. Jadi saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini itu beberapa masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh siswa, oleh Bapak Komite, oleh guru dan pegawai, itu yang perlu kita lakukan suatu penanganan dari masalah tersebut. Ya, kita harus bekerja sama dengan semua stakeholder di sekolah, bagaimana caranya mengatasi semua masalah itu. Tidak terlepas dari apalagi sekolah kita sudah masuk ke sekolah diyata nasional. Jadi tentunya perilaku kita terhadap lingkungan harus ditambah atau ditingkatkan, terutama penanaman kesadaran kepada siswa. Bagaimana untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, memanfaatkan limbah organik yang ada di rumah tangga maupun di sekolah. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada diskusi kita hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya,
Ya, terima kasih Ibu Moderator. Begitulah acara pembahasan kita pagi ini untuk identifikasi potensi sekolah kita dan masalah yang ada di sekitar sekolah kita. Tidak ada lagi yang kita sampaikan, maka acara identifikasi PMMH ini saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi Santi.